Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, pertemuan kedua, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan dan menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Anak-anak silakan buka buku paket kalian halaman 6 dan 7. Kalian baca, garis bawahi bagian yang penting, kemudian dengarkan penjelasan berikut. Nah, sebelum masuk ke materi kita menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan, kalian ingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang kita lakukan secara langsung untuk diinformasikan kepada orang lain. Nah, beberapa bagian dalam laporan itu atau beberapa bagian yang ada dalam teks laporan hasil pengamatan yaitu nama kegiatan, kemudian lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek yang diamati, dan hasil pengamatan. Nah, secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi informasi-informasi umum, kemudian kumpulan-kumpulan fakta, dan simpulan. Kemudian masuk pada materi kita, menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan. Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian, kesimpulan umumnya berupa pendapat atau tanggapan. Pendapat artinya hasil pemikiran atau ide yang disampaikan kepada orang lain. Kemudian tanggapan artinya sesuatu yang disampaikan berupa kritik atau komentar. Nah, informasi penting dalam sebuah laporan tidak hanya ditemukan dalam kalimat utama saja, akan tetapi bisa kita temukan juga dalam kalimat-kalimat penjelas atau informasi bersifat umum, informasi secara menyeluruh. Kata yang berfungsi menghubungkan informasi yang satu dengan yang lainnya itu disebut dengan kata kunci. Kata kunci merupakan sebuah kata yang istimewa dalam suatu kalimat atau paragraf karena berkedudukan sebagai kunci yang digunakan untuk memahami atau merangkai informasi yang ada dalam kalimat atau paragraf. Nah, cara menemukan kata kunci dalam sebuah paragraf yaitu carilah kata yang sering diulang-ulang beberapa kali. Setelah itu, kita juga bisa menemukan kata kunci dengan mencari kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Atau kita bisa temukan kata kunci di dalam kalimat utama. Setelah itu, setelah menemukan kata kunci, barulah kita mulai merangkai kata untuk membuat kesimpulan atau simpulan teks atau paragraf. Anak-anak, untuk membuat kesimpulan laporan hasil pengamatan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu 1. Membaca keseluruhan teks. Jadi, sebelum kita membuat kesimpulan, kita harus mengetahui atau kita harus membaca dulu keseluruhan teks dari laporan hasil pengamatan. Kemudian, mencatat setiap informasi penting dari teks. Jadi, setelah kita membaca keseluruhan isi teks, kita catat setiap informasi penting dari teks tersebut. Ingat, informasi penting artinya informasi secara menyeluruh, informasi yang terdapat dalam kalimat utama dan informasi yang ada pada kalimat-kalimat penjelas. Setelah itu,
menentukan ide pokok setiap paragraf. Jadi, temukan ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Setelah itu, kalian catat kata kunci pada laporan. Tadi kita sudah bahas tentang kata kunci, bahwa kita bisa menemukan kata kunci, yaitu dengan mencari kata yang sering diulang-ulang. Atau kata kunci juga bisa kita temukan di dalam ide pokok. Setelah itu, membuat pernyataan singkat sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan. Jadi membuat tanggapan atau komentar, membuat pendapat atau tanggapan yang disesuaikan dengan informasi, kemudian disesuaikan dengan ide pokok, dan disesuaikan dengan kata kunci pada laporan. Selanjutnya, contoh membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Anak-anak, pada buku kalian halaman 6 juga sudah ada contoh tentang bagaimana cara membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, di sini Ibu ambil contoh yang lain untuk menambah wawasan kalian tentang menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, perhatikan potongan teks berikut. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Nah, anak-anak, sebelum kita menarik kesimpulan, perhatikan dulu langkah-langkah untuk membuat kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tadi, bahwa menarik kesimpulan yaitu dengan cara 1, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Nah, langkah 1 sudah kita lakukan. Kemudian, langkah kedua, mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Nah, berdasarkan potongan teks tersebut, kita bahas satu persatu ya. Dalam kalimat pertama atau kalimat utama, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Nah, pada kalimat utama ini, kita dapat menarik informasi pentingnya sekaligus menjadi ide pokoknya, yaitu plastik menimbulkan masalah yang tidak kunjung usai. Kemudian, pada kalimat kedua atau kalimat penjelas, plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Nah, informasi penting pada kalimat kedua yaitu plastik tidak ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Informasi pentingnya yaitu sifat plastik tidak mudah terurai. Kemudian selanjutnya kalimat terakhir, butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Nah, informasi pentingnya yaitu butuh waktu yang lama untuk mengurai plastik dalam tanah. Nah, selanjutnya setelah kita mencari informasi penting atau setelah kita menemukan informasi penting, langkah selanjutnya adalah menentukan ide pokok setiap paragraf. Di sini hanya ada satu paragraf, ide pokoknya yaitu tadi dalam sudah kita temukan pada informasi utama atau pada poin pertama, yaitu plastik menimbulkan masalah yang tidak kunjung usai. Selanjutnya, setelah kita menemukan ide pokok, kita mencatat kata kunci pada laporan. Nah, kata kunci itu adalah kata yang sering muncul atau kata yang diulang-ulang. Nah, kata kunci pada potongan teks ini yaitu kata plastik.
Nah, kemudian informasi ketiga, mohon maaf, kemudian membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas. Nah, sebelum membuat kesimpulan, harus ada kesesuaian antara informasi pada informasi utama, kemudian pada ide pokoknya, kemudian pada kata kunci. Nah, di sini informasi kalimat ketiga itu memperjelas informasi utama atau ide pokok. Sehingga kesimpulannya yaitu plastik menjadi masalah lingkungan karena plastik sulit terurai di dalam tanah. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya bagian C, buka bukunya halaman 8, yaitu menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Nah, untuk menilai kesimpulan dilakukan dengan mencermati kriteria kesimpulan yang baik. Adapun kriteria kesimpulan yang baik yaitu 1. Isinya sesuai dengan informasi yang ada dalam laporan. Yang kedua, mengandung ide pokok dan informasi penting dalam laporan. Yang ketiga, berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Berisi pernyataan di sini berarti berisi simpulan yang dibuat menggunakan kalimat kita sendiri. Pernyataan di sini bisa berupa pendapat dan tanggapan. Kemudian menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata baku yaitu kata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung subjek dan predikat. Nah, apabila dalam satu kesimpulan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka kita dapat memberi penilaian dengan cara memberi pendapat atau saran untuk memperbaiki kesimpulan yang kurang tepat tersebut. Jadi itu saja, semoga dipahami. Selanjutnya tugas nomor 1, kerjakan kegiatan 1.2 halaman 7 dan 8 nomor 3 dan 4 saja. Petunjuk pengerjaan pada kegiatan 1.2 terdapat 2 paragraf pada laporan hasil pengamatan. Nah, kalian keluarkan informasi penting masing-masing paragraf, kemudian keluarkan simpulan masing-masing paragraf, kemudian di akhirnya simpulan paragraf 1 dan simpulan paragraf 2 kalian jadikan satu. Jadi cuma satu simpulan saja. Kemudian untuk nomor 2, tulislah kesimpulan informasi dari laporan hasil pengamatan pada halaman 9. Nah, pada halaman 9 juga itu terdapat 2 paragraf. Kalian langkahnya sama kayak tadi. Kalian keluarkan informasi penting pada paragraf 1, kemudian keluarkan simpulannya. Begitu juga pada paragraf kedua, keluarkan informasi penting, kemudian kalian tuliskan simpulannya. Setelah itu, simpulan 1 dan simpulan 2 kalian jadikan satu paragraf. Itu saja, kerjakan di buku tulis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.